90% toko bangunan pasti nggak tahu kenapa stok barangnya suka selisih. Gue tuh sering banget dengar cerita dari toko-toko yang bilang kalau stok mereka tuh selisih. Tapi pas gue tanya lebih lanjut, mereka sendiri nggak bisa jawab selisihnya karena apa. Sebenarnya tuh ada banget cara gampangnya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Di sini tuh kita sebenarnya ada dashboard yang kita bisa lihat yang namanya pendapatan, pengeluaran, laba kotor, dan juga laba bersih. Cuman gue nggak bakal bahas ke sana nih. Kita bakal bahas soal perputaran stoknya aja. Cara gampang, kalian tinggal pilih aja unduh laporan. Di sini tinggal pilih jenis laporan yang kita mau lihat yang mana. Karena kita ngebahas soal perputaran stok, maka gue pilihnya yang namanya kartu stok. Habis itu tinggal pilih aja tanggal awalnya dan tanggal akhirnya. Jadi kalian mau lihat perputaran stoknya itu dari mana, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan tinggal pilih barang mana yang teman-teman mau lihat perputaran stoknya. Kalau di sini gue pilihnya yang semen aja at 40 kg. Tinggal klik simpan aja, nanti dia akan ke download tuh yang namanya file Excel-nya. Nah, ini adalah tampilan Excel yang tadi gue udah download datanya. Ini periode laporannya jelas ya, dari tanggal 1 Juli 2025 sampai tanggal 28 Agustus 2025. Sesuai dengan tadi tanggal yang gue pilih. Dan barangnya juga sama, yaitu semen aja at 40 kg. Ini gue geser aja sedikit ke kanan, karena gue bisa lihat keterangannya lebih jelas. Dan teman-teman juga bisa lihat. Nih, contohnya ya, cara bacanya adalah di tanggal transaksi yang tanggal 20 Agustus ini, ada stok opnam nih. Yang data awalnya stoknya 0 jadi 200. Artinya stoknya tuh bertambah 200. Dan di bawahnya juga ada nih penjualan yang dimana stoknya dari 200 minus 5. Jadi 195. Begitu pula dengan seterusnya. Jadi setiap kegiatan yang terjadi, mulai dari stok opnam, atau misalnya ada penjualan, atau ada pemecahan produk eceran yang pasti mengurangi stok, dan kalau ada pembelian barang, itu tuh semua jadi stoknya kekalkulasi secara merata dan otomatis. Makanya ada stok yang nambah, ada stok juga yang berkurang. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih ada totalan stok masuknya di 405 dengan stok keluarnya minus 17. Dan muncul dah total stok akhir yang ada di gudang utamanya itu ada 388. Nah, kenapa di sini ada keterangan total stok gudang utama? Karena bisa jadi lokasi barangnya nggak cuma di satu lokasi. Nah, karena kebetulan barang ini cuma di satu lokasi, jadinya total stok akhirnya jadi sama seperti total stok di gudang utama. Gampang kan cara bacanya? Dan teman-teman juga jadi bisa tahu nih, kalau misalnya ditanya stoknya selisih karena apa, udah bisa ketahuan jelas. Selisihnya kenapa sih? Apakah karena ada stok opnam? Apakah karena ada pemecahan produk eceran? Atau ada penjualan yang memang stoknya tuh ngaco pas di input? Atau ada pembelian yang memang salah input juga? Nah, itu jadi kelihatan lebih jelas. Bukan lagi pas ditanya kenapa stoknya bisa selisih. Nggak tahu ya. Nah, dengan ada ini, teman-teman bisa terbantu untuk membuktikan stoknya selisih karena apa. Buat teman-teman yang pengen punya laporan perputaran stok kayak gini juga, caranya gampang banget. Tinggal hubungi aja kontak yang ada di bio kita. Nah, kira-kira next kita mau bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar ya.